Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Citra Bagaswari. Saya dari program studi KPNKA dengan NIK 18624020. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu Psikologi Industri dan Organisasi, dalam tema kompetensi dalam kerja, dan dengan dosen pengampu Ibu Setiani Sri Rahayu SPS. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah definisi kompetensi. Kompetensi adalah suatu karakteristik yang mendasari pembawaan seorang individu yang merupakan kausal atau kinerja yang berhubungan dengan sifat unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Kemudian karakteristik dasar berarti kompetensi, yaitu bagian yang cukup mendalam dan kekal dalam kepribadian seseorang, sehingga dapat memprediksi perilaku individu dalam berbagai situasi dan tugas pekerjaan. Kausal berarti bahwa kompetensi menyebabkan atau mampu memprediksi perilaku dan kinerja. Kemudian ada 5 jenis karakteristik dari kompetensi. Yang pertama adalah motif, yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang berpikir secara konsisten, berpikir tentang tindakan yang akan dilakukan. Dan yang kedua yaitu adalah sifat, karakteristik fisik dari tanggapan yang konsisten terhadap situasi atau informasi, kontrol emosional diri dan inisiatif terhadap tanggapan yang konsisten berdasarkan situasi. Kemudian yang ketiga ialah konsep diri, yaitu sikap seseorang, nilai-nilai atau citra diri. Nilai-nilai seseorang adalah tanggapan atau reaksi yang dapat memprediksi apa yang akan dia lakukan. Kemudian yang keempat ialah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah informasi seseorang dalam bidang tertentu. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks. Dan kemudian yang nomor 5 adalah keterampilan, ialah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental tertentu. Mental atau kompetensi keterampilan kognitif meliputi pemikiran analitis. Kemudian pengetahuan dan keterampilan yang merupakan kompetensi relatif yang dapat dilihat pada permukaan, mudah untuk dikembangkan. Pelatihan adalah cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan karyawan tersebut. Motif dan sifat kompetensi berada di dasar gunung es kepribadian, sehingga lebih sulit untuk menilai dan mengembangkannya. Selanjutnya ialah kamus kompetensi. Kamus kompetensi menyajikan kompetensi dalam bentuk yang umum dalam skala yang dirancang untuk mengamati perilaku individu dalam berbagai pekerjaan dan harus disesuaikan untuk banyak aplikasi. Selanjutnya ialah bantuan dan pelayanan manusia. Bantuan dan pelayanan manusia melibatkan niat untuk memenuhi kebutuhan orang lain, keprihatinan, kesukaan, dan kebutuhan lainnya yang merupakan pemahaman interpersonal, kemudian bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini berarti bahwa kebutuhan interpersonal merupakan kebutuhan dasar yang sangat kuat dalam memenuhi kekuasaan maupun kebutuhan lainnya. Dan kemudian adalah orientasi layanan pelanggan. Menyiratkan keinginan untuk membantu atau melayani orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ini berarti memfokuskan upaya pada penemuan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan atau klien. Skala orientasi layanan pelanggan memiliki 2 dimensi. Dimensi yang pertama adalah motif intensif dan tindakan pelengkap dengan bertindak sebagai penasihat klien yang dipercaya. Kemudian dimensi yang kedua ialah sebagai jumlah usaha atau inisiatif yang diambil atas nama klien mulai dari tindakan yang membutuhkan waktu ekstra untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada pelanggan atau klien. Kemudian dampak dan pengaruh klaster. Dampak dan pengaruh klaster mempunyai 2 dimensi. Dimensi utama menjelaskan jumlah dan kompleksitas tindakan yang diambil untuk memengaruhi orang lain, mulai dari presentasi dalam hal mengatur strategi perusahaan yang melibatkan beberapa hal ataupun orang lain. Kemudian dimensi yang kedua ialah mempertimbangkan luasnya dampak dari suatu orang ke orang lain maupun lingkungannya. Ketika dampak dan pengaruh digunakan pada individu lain yang telah didukung oleh pemahaman interpersonal, hal ini menyebabkan kondisi yang sulit atau tidak mungkin untuk mempengaruhinya lagi secara efektif dan konsisten tanpa memahami orang lain terlebih dahulu. Selanjutnya ialah kesadaran organisasi. Kesadaran organisasi ini mengacu pada kemampuan individu untuk memahami hubungan kekuasaan dalam organisasi sendiri dengan organisasi lain
dan pada tingkat yang lebih tinggi. Posisi organisasi pada lingkungan yang lebih besar. Kemudian hal penting bagi kesadaran organisasi adalah mencari informasi termasuk observasi, bertanya secara langsung atau tidak langsung, dan berbagai teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Selanjutnya ialah kemampuan manajerial. Kompetensi manajerial adalah bagian khusus dari kompetensi yang memiliki dampak dan pengaruh dalam mengungkapkan keinginan atau niat untuk melakukan hal tertentu. Dan contoh perilaku umum yang mengekspresikan pengembangan orang lain meliputi yang pertama mengekspresikan harapan positif dari orang lain, yang kedua menunjukkan melakukan arah atau demonstrasi dengan alasan sebagai strategi pelatihan. Yang ketiga, memberikan umpan balik negatif dalam hal perilaku pribadi dan mengungkapkan harapan positif untuk kinerja masa depan. Dan yang keempat ialah mengidentifikasi pelatihan yang sesuai atau kebutuhan, perkembangan atau menetapkan program baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan selanjutnya ada kompetensi kognitif. Kompetensi kognitif ini berfungsi sebagai versi intelektual dari inisiatif kerja individu yang datang dengan pemahaman tentang situasi, tugas, masalah, kesempatan, dan pengetahuan. Pemikiran konseptual adalah memahami situasi atau masalah dengan meletakkan potongan-potongan dari gambar besar. Ini termasuk mengidentifikasi pola atau hubungan antar situasi yang terkait tidak jelas. Selanjutnya ialah kompetensi efektivitas pribadi. Kompetensi efektivitas pribadi merupakan karakteristik umum dari perilaku. Mereka semua mencerminkan beberapa aspek kematangan dari individu dalam hubungannya dengan orang lain dan tempat kerja. Baik, selanjutnya adalah keluasan atau fleksibilitas. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja secara efektif dengan berbagai situasi, individu, atau kelompok. Dan ini adalah kemampuan untuk memahami dan menghargai perspektif yang berbeda dan berlawanan pada suatu masalah. Selanjutnya, komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah kemampuan individu dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku sendiri dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi untuk bertindak dengan cara-cara yang mempromosikan tujuan organisasi atau memenuhi kebutuhan organisasi. Dan sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dalam subtema kompetensi dalam kerja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.